Halo semua, perkenalkan nama saya Joycelyn Dialifa dengan NIM 2457571073 dari kelas 2 SIC, dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait penerapan dari multiple media dan juga profil untuk tabel Posyandu. Lalu juga saya akan menjelaskan juga untuk penerapan role dan juga middleware agar uh, authentication-nya itu bisa berjalan. Nah, pertama itu saya akan menunjukkan untuk penerapan dari multiple file atau media. Nah, di sini pertama-tama kita akan buat dulu migrate dari si tabel media, kita buat tabel media. Nah, di sini saya udah membuat tabel untuk medianya dengan isi data-datanya seperti ini. Lalu juga ada untuk modelnya, model dari medianya seperti ini. Nah, kemudian juga ada untuk controller medianya, dimana di sini akan mengatur semua hal dari data-data yang akan dipakai. Jadi di sini saya meletakkan filenya itu sebesar sekitar 10 MB, dan juga penerapannya untuk codingnya seperti ini. Jadi kalau ada untuk penghapus filenya juga bisa diterapkan. Nah, untuk media ini itu diterapkan di tabel Posyandu. Jadi di tabel Posyandu-nya itu ada untuk upload istilahnya gambar-gambar Posyandu-nya seperti apa, atau gambar kegiatan Posyandu-nya seperti apa. Jadi di view-nya ini untuk Posyandu-nya ada dilakukan penambahan di bagian edit. Jadi di bagian edit ini ada penambahan di sini, yaitu upload file baru. Bunyinya seperti ini, dan juga di sini untuk menampilkan file yang sudah ada kalau filenya itu ada ditambahkan sebelumnya. Lalu juga ada tombol untuk hapus filenya, dan juga ada tombol untuk lihat filenya, yaitu ini adalah tombol lihat file, dan ini kode untuk hapus filenya. Lalu juga karena ini form halaman edit, maka dia akan, kalau kita perbarui, maka dia akan menambahkan file atau media tersebut. Nah, untuk tampilannya ini sebenarnya kita bisa lihat juga di halaman edit, tapi di halaman edit ini cuma untuk sekedar untuk misalnya kalau kita menghapusnya itu hapusnya hanya bisa diedit. Jadi di sini saya juga ada tambah halaman detail biar lihatnya lebih gampang. Nah, halaman detail ini CSS-nya view-nya seperti ini. Jadi dia akan menampilkan detail-detail dari alamat, nama Posyandu, alamat Posyandu, RT RW, kontak, dan juga dokumen yang sudah diupload. Nah, untuk codingnya seperti ini. Jadi di halaman detail ini hanya bisa melihat media atau filenya aja. Kalau misalnya mau hapus itu dia akan, di sini ada tombol edit, di mana di sini dia akan mengalihkan pengguna ke halaman editnya. Nanti lebih jelasnya akan di bagian outputnya. Nah, ini untuk penerapan dari media, karena di tabel saya itu dari ketiga CRUD yang sudah saya buat hanya di Posyandu aja yang memiliki keterangan di bagian medianya. Nah, saya juga ada melakukan penerapan add profile picture untuk
user aja, dimana user ini yang user yang login. Jadi di sini saya ada buat tabel untuk add profil image-nya seperti ini. Lalu jadi dia akan diterapkan di view user, dimana ada edit dan juga profil. Jadi pertama-tama edit, yaitu ada penambahan di bagian sini. Nah, di sini dia akan memakai gambar profil yang udah kita upload, dan uploadnya itu berada di codingnya ini. Cara penguploadannya seperti ini. Jadi kalau kita perbarui atau simpan, maka dia akan mengambil gambar tersebut dan dijadikan profil barunya. Jadi nanti di halaman indeksnya itu bakal berubah juga. Di sini bisa dilihat dia akan membuat gambar profilnya itu jadi diupdate. Kalau di pembuatannya itu nggak ada atau nggak ditambahin profile picture, maka dia akan jadi default mengambil kata pertamanya yang berasal dari bootstrap-nya. Selanjutnya itu adalah penerapan dari authentication-nya. Jadi di sini saya ada menambahkan untuk out controller-nya di bagian register dan juga login. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah halaman coding yang ditambahkan, dimana di sini kalau misalnya yang login adalah seorang user, maka dia akan redirectnya ke halaman dashboard dengan alert atau notifikasi suksesnya. Dan juga begitu ini untuk register. Untuk login juga seperti itu. Jadi kalau register itu dia akan buat dulu akunnya, lalu dia akan minta untuk login lagi, baru dia akan, kalau misalnya passwordnya sama, dia akan mendirect ke dashboard. Untuk login juga begitu, dia akan minta login usernya untuk login dulu, baru dia akan redirect ke halaman dashboard. Dan kalau dia logout, maka dia akan direct dia untuk ke halaman login lagi, dimana dia akan menampilkan Anda telah logout. Selanjutnya itu adalah untuk penerapan role-nya. Di sini saya ada buat migrate baru dengan yaitu untuk nambahin role ke tabel besar. Isinya itu adalah seperti ini, isi migrate-nya. Di sini saya sudah migrate. Lalu juga jadi ini untuk isinya, kita juga ada nambahin middleware untuk si role ini biar bekerja. Jadi sini ada cek admin apakah yang yang login itu admin atau enggak. Jadi isinya seperti ini. Nah, di sini dia akan cek role dari si user yang login. Lalu dia akan cek usernya. Kalau usernya adalah admin, di sini bisa dilihat out user role sama dengan admin, maka dia akan menampilkan dia akan return lagi ke halaman dashboardnya atau halaman yang diaksesnya. Jadi di sini dia akan nampilin kalau misalnya usernya adalah admin, dia akan melanjutkan coding dari halaman tersebut. Kalau misalnya yang login itu adalah seorang user, bukan admin, maka dia akan menampilkan halaman errornya, yaitu 403. Di sini saya ada tambahin informasi di mana dia akan menampilkan akses ditolak, yang dimana hanya admin yang dapat mengakses halaman ini.
Selain dari middleware ini juga ada penambahan untuk di bagian app-nya, biar dia bakal tahu next ini akan dijalankan kemana. Nah, di sini bisa dilihat, di sini adalah codingnya, dan ini adalah penambahannya di mana di baris 15, di baris 14 dan juga 15. Di sini saya buat middleware-nya dengan alias, dimana kalau di admin maka dia akan jalanin dulu ke middleware-nya, yaitu cek admin dulu. Lalu di middleware-nya seperti saya bilang tadi, dia akan cek apakah usernya itu admin atau tidak. Kalau admin, dia akan lanjutin codingnya, lanjutin prosesnya dari halaman yang dijalankan atau kontrol yang dijalankan. Dan juga kalau misalnya enggak, dia bakal nampilin error atau halamannya nggak bisa diakses. Nah, tentu saja untuk menjalankan middleware ini perlu dibuat rootnya, disesuaikan lagi. Nah, di sini saya ada buat dua jenis middleware, dimana yang pertama tadi yaitu untuk nentuin role-nya, yaitu di sini. Ini adalah merupakan root middleware untuk cek apakah dia admin atau enggak. Di sini saya melakukan middleware dengan grup biar lebih mudah untuk ditentukan mana-mana aja yang root butuh diproses oleh si middleware-nya. Jadi di sini dia akan menampilkan halaman error kalau yang login itu user, dan juga mereka mencoba untuk akses ketiga data tabel, yaitu data posyandu, data warga, dan juga kader. Nah, jadi ketiga data ini akan menampilkan error yang 403 tadi kalau yang login itu adalah seorang user. Kalau yang login adalah seorang admin, di sini bisa dilihat kalau admin, maka admin tersebut bahkan bisa mengakses ketiga data tersebut. Nah, lalu di sini juga saya ada buat untuk middleware dari untuk halaman login. Jadi yang hanya bisa saya buatnya untuk usernya itu perlu login terlebih dahulu untuk bisa akses halaman datanya ini. Tapi untuk halaman data ini kan hanya bisa diakses oleh admin. Jadi kurang lebih sebenarnya sama aja. Cuman di sini dia untuk pembedanya tuh di halaman root profil. Jadi kalau misalnya nggak bisa, kita bisa akses dashboardnya tanpa login, tapi kita mau akses halaman profilnya itu harus login dulu, baru bisa ke halaman profilnya. Jadi kalau belum login tapi mau ke halaman profil itu nggak bakal bisa, karena di halaman profil itu butuh yang namanya informasi-informasi dari user yang sudah login. Jadi di sini saya terapin middleware-nya ini, dan juga untuk middleware untuk pages-pagesnya, yaitu untuk admin hanya bisa mengakses ketiga page ini. Kalau usernya adalah role-nya user, maka dia nggak bakal bisa nampilin nampak halaman ini. Dia akan menampilkan error, yaitu akses ditolak, yang berada di cek adminnya ini. Nah, untuk lebih jelasnya itu saya akan tampilin outputnya biar lebih jelas untuk nampak perbedaannya. Nah, di sini jadi di sini saya posisinya belum login. Nah, kalau belum login dia tombol logoutnya itu nggak ada karena kita belum login. Jadi misalnya kita belum login terus kita mau lihat profil kita. Nah, di sini dia nggak bakal bisa nampilin profilnya kalau belum login. Nah, misalnya di sini saya akan login sebagai akun adminnya yang sudah saya tetapkan di seedernya. Jadi ini adalah saya login sebagai istilahnya adminnya. Nah,
Di sini dia akan nampilin ini adalah nama yang saya buat jadi admin biar bisa memudahkan. Nah, di sini saya login sebagai admin, otomatis di halaman profilnya saya udah bisa akses. Nah, untuk penerapan profilnya di sini saya misalkan edit foto. Nah, di sini saya ada buat untuk upload file foto profil. Jadi kalau misalnya kita choose foto, jadi misalnya saya upload ini terus kita simpan. Nah, bisa dilihat gambar profilnya ini otomatis berubah di profilnya. Begitu juga untuk edit profil. Nah, bisa dilihat gambarnya itu berubah. Nah, jadi itu untuk penerapan profilnya. Terus juga karena ini sebagai admin, tentunya kita bisa ngakses halaman-halaman ini yang adalah data-datanya. Jadi misalnya ini data warga. Nah, di sini saya bisa akses. Begitu juga untuk data yang lainnya, data posyandu, dan juga data KDR-nya. Nah, selanjutnya itu untuk penerapan dari multiple filenya. Di sini saya ada buat tombol baru di mana itu adalah tombol detail. Kalau kita klik, maka dia akan nampilin detail dari data tersebut. Nah, di sini dia akan nampilin alamatnya, RT RW, nama posyandunya, kontak, dan juga dokumen atau foto posyandu. Di sini saya ada upload foto itu kayak misalnya foto kegiatan posyandunya. Di sini karena ini halaman detail, jadi dia hanya bisa lihat filenya aja. Jadi kalau kita lihat file, maka dia akan bisa lihat filenya. Kalau misalnya kita mau hapus, maka kita tinggal pencet aja edit. Nah, di sini kita bisa lihat filenya juga. Lalu ada tombol hapus di sini. Nah, di sini juga sebenarnya bisa banyak untuk upload filenya. Tapi di sini saya akan coba untuk hapus dulu. Jadi kalau misalnya kita hapus, kita klik OK. Nah, dia akan nampilin file berhasil dihapus. Nah, saya lihat di sini ada hapus. Kalau kita perbarui, kita lihat lagi data yang tadi detailnya. Nah, di sini otomatis dia bilang tidak ada filenya karena filenya itu yang kita upload itu hanya satu file. Jadi kalau misalnya kita upload dua file, saya akan pilih dua file. Nah, dia akan nampilin dua file. Kita akan coba perbarui. Data posyandu berhasil diperbarui. Kita lihat detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini adalah dua gambar yang udah saya upload tadi. Jadi kalau misalnya kita mau hapus salah satunya, di sini biar lebih gampang ada penampilannya mana mau dihapus, kita hapus yang ini misalnya. Nah, file berhasil dihapus. Kita perbarui. Lalu kita cek detailnya. Nah, di sini bisa lihat hanya gambar ini aja yang ada. Gambar yang di sampingnya tadi menghilang karena kita hapus di halaman edit. Selanjutnya itu saya akan nampilin kalau misalnya kita login sebagai user, apakah data-data tadi kita bisa akses atau enggak. Jadi di sini misalkan saya akan daftar akun baru. Ini misalkan saya buat namanya dengan emailnya. Jadi ini adalah sebagai user. Passwordnya daftar, registrasi berhasil. Di sini sih kalau profilnya berarti udah bisa edit profil. Nah, di sini misalkan kita mau apakah bisa seorang user akses data-data ini. Jadi misalnya kita pencet data warga. Nah, di sini bisa ditampilkan kalau akses ditolak, hanya admin yang dapat mengakses halaman ini. Nah, berarti hanya seorang admin yang bisa akses.
karena yang tadi saya baru baru register, maka dia otomatis buat dia sebagai role-nya adalah user. Jadi untuk admin seperti yang saya bilang tadi, dia harus ditentuin dulu untuk dari seedernya, apakah siapa email siapa atau data siapa yang role-nya admin. Nah di sini kita bisa lihat karena tadi kita baru buat akun, dia default buat dia usernya sebagai role-nya sebagai user. Nah di sini bisa lihat aksesnya nggak ada untuk data warga. Ini adalah untuk data posyandu juga sama, dan juga data kader sama juga. Jadi hanya halaman data ini aja nggak bisa diakses oleh user biasa. Untuk halaman lainnya bisa, untuk kontak, home, profil itu masih bisa. Jadi hanya halaman data-data ini aja yang nggak bisa diakses oleh seorang user. Kita coba cek logout. Nah misalnya kita login lagi sebagai admin, ini adalah akun adminnya. Nah, jadi kita akan coba akses data warga, dan di sini bisa berhasil karena dia adalah seorang admin. Data kader dan juga data posyandunya juga bisa diakses. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penerapan dari pertemuan 12 dan juga 13, dimana untuk multiple filenya ada di tabel posyandu, dan juga untuk penerapan dari di halaman detail itu juga udah ada. Lalu untuk penentuan role-nya juga seperti yang tadi udah ditunjukin. Kalau dia sebagai user biasa, dia akan nampilin untuk halaman data warga, posyandu, dan kader ini halaman 403 dengan informasi hanya admin yang bisa mengakses halaman tersebut. Untuk penerapan profilnya juga udah bisa. Nah, kurang lebih seperti ini output dari penerapan tersebut dari middleware, role, add profil, manage media, dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk laporan pertemuan kali ini sampai sini aja. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Sekian dan terima kasih.